bahwa kakinya ini telah diamputasi. Dan sebelumnya jam 12 siang hari Senin saya sudah suruh puasa. Sudah disuruh puasa sampai pagi jam 3 sampai di ruang ICU, ternyata ditolak. Saya juga ngomong sama dokter, kalau satu hari satu kali saya tidak sanggup, karena saya udah nggak dapat penghasilan. Saya harus ngeluarin biaya buat ke perawatan kaki, saya juga biaya kontrol, karena dari keluarga saya sudah tidak nerima saya. Sampai terakhir itu saya WA mama saya, WA saya diblokir karena saya masuk Islam dan mama saya fanatik dengan agamanya ke Pantekosta. Awalnya kami terkesiap begitu mendapatkan telepon dari seseorang yang tidak kami kenal. Ia adalah seorang mu'alaf, masih berusia sangat muda, belum menikah. Menyampaikan bahwa ia terkena diabetes parah dan kakinya telah diamputasi. Diakibatkan karena terlalu banyak minum minuman berenergi saat bekerja menjadi driver truk barang. Namun selama ini, perjalanannya ke rumah sakit selalu menggunakan bentor atau becak motor. Ia menelpon kami, meminta tolong kepada ayah Sofia untuk mengantarkan ke rumah sakit menggunakan ambulans. Saking parahnya, kakinya telah diamputasi. Namun, sangat disayangkan dan memprihatinkan, rumah sakit yang menangani sebelumnya kurang begitu kompeten alias hanya membuat kelinci percobaan kepada pasien mu'alaf tersebut. Entah apakah karena ia hanyalah seorang pasien BPJS, bukan reguler? Lantas, bagaimanakah kondisi pasien mu'alaf tersebut saat ini? Tetap ikuti kisah perjalanan kami. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami hari ini ada di Jombang di Rumah Sakit Al-Aziz. Bersama kami Mas Daniel ya, Mas Daniel. Beliau asli Pekalongan dan sebelumnya meminta bantuan kepada kami terkait bahwa kakinya ini telah diamputasi. Jadi tahunnya kami ini dapat info dari beliau bahwa kakinya ini sudah dalam keadaan teramputasi ya. Mau operasi baru kedua. Kenal beliau ini. Jadi kami baru kenal beliau, kakinya sudah dalam kondisi teramputasi ya, sudah dipotong. Sudah dipotong dan mau operasi kedua untuk ngilangin tulangnya yang hitam, yang rusak. Masalahnya ada kemarin residu, Ya, bahasanya busuk ya, ada pembusukan. Nah awalnya yang kita bikin kaget adalah beliau pulang dari operasi pertama itu pakai bentor nih, pakai bentor. Terus kemudian mau operasi yang kedua kemarin mau pakai bentor lagi ya. Setiap pulang pergi kontrol bentor. Pakai bentor ya, ya Allah. Jadi kemarin baru kenal kita, mau berangkat operasi kedua mau pakai bentor lagi. Saya sampaikan, loh jangan, mbok ya, di mana hati nurani saudara kita, ya kan? Kita sama saudara Muslim, ada kawannya ke rumah sakit operasi lagi dalam keadaan, mohon maaf, begini kakinya ya.
Baik, jadi kami mendapatkan informasi dari Mas Daniel bahwa beliau hendak berangkat untuk menuju ke rumah sakit untuk operasi yang kedua. Rumah sakit EMA Mojokerto. Membersihkan pembusukan ya pada luka-luka kaki beliau, dan rencananya berangkat jam 3 dini hari ya, berangkat sebelum subuh. Naik bentor. Kami kenalnya di situ. Kami dapat informasi dari beliau bahwa beliau akan naik bentor. Ya, kami sesama saudara Muslim, di mana rasa teganya kok ada saudara Muslim yang lain naik bentor begitu rumah sakit ya, apalagi beliau mu'alaf kan, jadi akhirnya kami sampaikan tolong dibatalkan aja bentornya. Insya Allah kalau masalah ambulan itu nggak terlalu susah lah, insya Allah begitu. Nah kemudian akhirnya kami ya saling menghubungi kepada semua jaringan kami dari Kota Malang. Akhirnya kami sampai mendapatkan jaringan baru di Jombang ini. Kami ketemu sama Ustadz Mustafa, jadi dari Yayasan Al-Hasan ambulan gratis Jombang. Kami akhirnya terhubung dengan beliau, dan Masya Allah ya, beliau akhirnya sebelum jam 3 sudah datang ya. Iya. Sebelum jam 3 sudah datang dan menjemput Mas Daniel ini. Mopat mabrit ya, diantarkan ke rumah sakit, dan ternyata di rumah sakit ditolak sama rumah sakit karena kamar penuh ya. Iya, bilangnya kamar penuh. Memang musim pandemi kayak gini kamar rumah sakit memang agak susah. Dan jam 5:30 beliau menghubungi saya, katanya beliau ada solusi. Jadi terkait rumah sakit ini, ada rumah sakit Al-Aziz ini ya, Jombang, yang siap menerima dan langsung siap operasi siang nanti. Ya, langsung operasi ya? Masya Allah ya. Langsung siang nanti saya operasi. Kalau mau bawa ke sini hari jam sekarang, nanti urusan kalau sama BPJS ditolak, saya operasi gratis. Masya Allah. Siapa yang bilang begitu? Pak dokter siapa? Imam. Masya Allah. Waktu itu. Jadi kamu tidak perlu khawatir, gak perlu mikir. Saya dari ceritanya Pak Ustadz Mustafa dari rumah sakit yang lama tidak bertanggung jawab sama sekali. Ya Allah. Karena yang merekomendasikan itu kan dari dokter rumah sakit tersebut, dokter bedah rumah sakit tersebut. Ya. Dan sebelumnya jam 12 siang hari Senin saya sudah suruh puasa. Sudah disuruh puasa sampai pagi jam 3 sampai di ruang ICU, ternyata ditolak. Nah dari situ akhirnya Pak Ustadz Mustafa juga agak sedikit emosi, cuman dia masih bisa nahan. Ya udah kita pulang aja dulu, nanti kita pikirkan solusi bagaimana yang terbaik. Karena jawabannya dari rumah sakit itu cuma nunggu jawaban dari dokter Lisa. Lah sedang dokter Lisa sudah merekomendasikan jam 3 pagi itu harusnya kan sudah ada kamar yang tersedia untuk operasi saya kan. Paling tidak saya ditampung di IGD. Setelah di IGD otomatis saya udah puasa, udah semua, berarti kan nanti tinggal dokter Lisa datang masuk kamar operasi kan tanpa kamar. Iya betul. Nah sementara kan gitu bisa. Ternyata yang diharapkan tidak kayak gitu. Jadi kita pulang diantarin sama Ustadz Mustafa, baru sampai saya rumah Mustafa pulang sekitar setengah jaman kayaknya. Iya. Dia telepon saya, ada Pak Dokter Imam di situ juga. Bagaimana Nil? Saya punya solusi, kamu kalau pindah rumah sakit ke Jombang gimana? Nah, terus rumah sakit sini gimana? Enggak usah dipikirin. Langsung kalau gitu kamu siap-siap, tak jemput setengah jam lagi. Jam 6:04 kayaknya saya udah sampai Mojokerto. Oke siap Pak Ustadz. Saya siap. Tapi kamu makan dulu.
batalin dulu puasanya, kan dari kemarin saya belum makan. Ya udah akhirnya makan beberapa sendok, 3 sendok 4 sendok sudah cukup. Dibawalah saya sampai di sini. Dan di sini hasil operasinya bagus ya. Nah dari sini kan waktu itu dibuka, wih, lihat sudah tak kirimin fotonya kan yang masih merah itu. Nah yang diharapkan dari dokter Lisa itu semua permukaan itu jadi merah. Tapi dengan daging yang terbuka segitu lebar itu pasti terjadi pembusukannya banyak. Betul. Satu, dari segi udara yang lewat. Betul. Itu tidak setiap udara bersih. Betul. Ada yang bawa virus dus busuk, ada lalat satu tidak sengaja lewat tuh busuk. Iya. Nah tingkat pembusukan itu kan sangat-sangat tinggi. Nah dari situ memang harus dirawat tiap hari. Setiap hari harus dibuka, harus dicuci. Itu seperti kayak rasanya ribuan jarum. Perih ya. Perihnya setengah mati. Allah. Karena itu kan luka menganga, seger kan, daging seger disiram. Wih rasanya. Pokok waktu saya dengar sepeda motor perawati datang, saya udah siap-siap gini. Udah terserah mau diapain, mau dibolak-balik silakan dibolak-balik sendiri. Jangan minta tolong saya buat balik ke sini sampai puter ya dewi gitu kan, sudah biasa. Karena saya tutupi, pegang tangan sekuat tenaga, udah terserah mau dipotongin mau diapain terserah sampai selesai. Terus kresek diangkat, alhamdulillah penyiksaan selesai kayak gitu. Ya Allah. Itu sekitar 1 jaman tiap hari. Nggak bisa pakai anestesi. Wah? Anestesi gitu kan? Anestesi itu apa? Penghilang rasa sakit. Nggak dikasih. Lebih parah lagi sewaktu kontrol sama dokter Lisanya sendiri. Wih, kakinya malah dipeweot-peot, dipeletet-letet, jadi nggak daging itu dipelirit gini. Wih, rasanya. Saya cuma bisa bertahan. Besinya ini tak pegang, tak tawarin. Wah, mau teriak izin gitu. Laki kan? Tak tahan sendiri. Pokoknya ngereng nggak karu-karuan. Lisa perempuan? Iya. Itu terkenal dokter paling sadis di rumah sakit EMA. Waduh. Dia dokter paling kejem gitu nih. Jadi susah di sana aja kalau ngelihat dokter Lisa membersihin pasiennya itu sampai nahan sendiri. Memang saya rasain. Tapi jaminan bersih. Nggak ada sisa, nggak ada bintil hitam. Selama waktu dibersihin dokter Lisa itu pasti bersih. Nah nanti tinggal berjalannya waktu kan pasti tumbuh lagi. Nah itu harus dibersihin lagi. Saya juga ngomong sama dokter Lisa, dokter kalau 1 hari 1 kali saya tidak sanggup. Karena saya udah nggak dapat penghasilan. Saya harus ngeluarin biaya buat apa ke perawatan kaki, saya juga biaya kontrol. Iya. Saya naik bentor sekian. Saya juga ngasih orang yang di rumah yang nampung saya. Itu saudara saya satu-satunya di sini. Karena dari keluarga saya sudah tidak nerima saya. Sampai terakhir itu saya WA mama saya. WA saya diblokir. Karena Mas Daniel masuk Islam tuh ya? Karena saya masuk Islam dan mama saya fanatik dengan agamanya ke Pentakosta. Iya. Nah dari situ ya sudah, saya cuman punya kakaknya Pak D yang juga mualaf di Gunung Kidul, Bapak Chandra. Dia yang merekomendasikan Bapak Ipung. Ya? Iya. Nah dari mana dulu kemarin kayaknya pertama Bapak Ipung dulu kan? Iya. Ngatur semua Bapak Ipung, saya cuman pasrah, ya udah terserah saya ngikut maunya gimana. Saya mau dibawa kemana saya juga ikut aja. Pokoknya sudah mau dipotong sampai di mana juga sudah pasrah, saya bilang gitu. Nah itu ceritanya dari saya. Sebagian besar kerja kerasnya Ustadz Mustafa. Nanti kita ketemu Ustadz Mustafa ya.
Jadi ini beliau luar biasa ya, ngurusi Mas Daniel, saudara bukan, keluarga bukan ya, Ya, Saudara Oke. seiman. diurusi totalitas. Ya. saudara sesama muslim. Iya, Masya Allah. Oke. Mas Daniel ibarat orang sekarang saudara masih ada saudara Masih ada, keluarga? tapi saudara saya nomor 2 kalau dari kecil udah kayak Tom and Jerry. Oh, Jadi udah nggak cocok dari kecil. Yang kecil ngikut sama saya. oh. Bagi ini ya, satu keluarga semuanya Kristen ya. Ya. Lah yang di Gunung Kidul itu kakaknya papa saya persis, kakak kandung. Oh iya iya. Papa saya paling kecil. Nah ini kakaknya. Papa sudah meninggal ya. Oh udah nggak ada. Ini alhamdulillah ada Mas Hanafi. Mas Hanafi ini relawan dari Ayah Sofia. Ya, Dia tiap hari yang ngancani Mas Daniel ini. Ya. iya, alhamdulillah selama proses perjalanan setelah operasi saya datang utusan dari Ayah Sofia langsung ketemu Mas Daniel dan itu proses dalam membantu perawatan di rumah sakit ini. Ya, semua itu pertemuan itu atas kehendak Allah yang mana sebelumnya kami tidak pernah ketemu, tapi kami diikat dengan ikatan persaudaraan seiman. Jadi ya, intang serulah yang suruhku yang sabit adamakum, barang siapa yang menolong agama Allah maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Yang di sini kita sesama muslim yang kita diikat dengan ukhuwah Islamiyah, ya kita berusaha untuk merealisasikan ayat itu. Mungkin seperti itu. Gimana waktu pertama kali datang ke sini? Nggak kaget atau enggak? Ya sempat agak grogi ya, soalnya kan kita baru menjumpai setelah operasi seperti itu dan kita kan belum ada pengalaman di situ, tapi kan ya namanya saudara memang kesusahan ya, memang kita harus di situ belajar dari pengalaman dan bisa menambah persaudaraan. Teman baru juga salah satunya bisa menjalin hubungan sama teman-teman. Mas Daniel kok bisa terkena diabetes? Itu sejarahnya gini. Saya kan sopir. Biasanya kalau keluar kota 1 minggu 1 kali. Ya. Biasanya saya konsumsi kelating Bengkaleng 3 setiap kali berangkat. Dan kebetulan dari bulan Februari sampai bulan Maret itu dalam 2 minggu saya 5 kali keluar kota. Saya tidak terasa kan minum kelating dengnya, beli tiap kali berangkat 3. Total dalam 2 minggu saya kira-kira 20 kaleng. Dari situ kaki bengkak. Saya cek di rumah sakit, gulanya high. High itu berarti tidak terukur dengan angka. Jadi kalau angka maksimalnya 600 ya di atas 600. Kalau maksimalnya 400 berarti di atas 400 kayak gitu. Tidak terdefinisi tinggi. Waktu itu saya ditahan sama petugas rumah sakit, harus opname. Saya nggak mau, tanda tangan, rumah sakit tidak bertanggung jawab, ini bla 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 bla, saya tanda tangan, terus saya pulang. Sampai Itu luka rumah sudah luka. itu udah luka ya. Udah luka. Lukanya karena apa waktu itu? Lukanya dulu waktu kena pecahan keramik. Allah. Jadi towel, Iya, tapi udah kering, udah sekitar 1 tahun yang lalu. udah kering. Tiba-tiba but keluar nanah. Oh. Keluar nanah kan, jadi saya tutupi, saya obati, saya kasih obat kayak gitu terus. Dari rumah sakit saya pulang, saya dapat order ke Semarang. Berangkat saya ke Semarang dengan kondisi gula segitu tingginya, saya berangkat. Sewaktu dari rumah sakit saya tanyain, pusing? Enggak. Mual? Enggak. Yang tak rasain nggak ada terasa apa-apa ya, saya tetap berangkat ke Semarang. Besok pagi saya udah sampai Mojokerto lagi, saya narik lagi Surabaya setiap hari kayak gitu. Sampai akhirnya luka yang tadinya saya rawat sendiri nyebar ke sela-sela jari.
Jari kaki. jari kaki. Jari kaki jadi hitam. Kayak meletung, kegesek panas, kegesek sandal. Warnanya hitam kan? Wah, ini kok ada air. Tak keluarin air pakai apa namanya? Gunting bedah sama alkohol sama HCl, saya cuci steril, saya keluarin. Tak keluarin pakai tisu kan, saya tak bau. Wih, baunya busuk. Berarti di dalamnya ada pembusukan. Dari situ saya mulai nggak kuat. Dari waktu ini sudah tahu busuk itu, saya masih kerja 3 hari dengan kondisi yang nggak terlalu tak rasain sakit kan. Hari terakhir saya udah nggak kuat, pulang dari Surabaya ke kondisinya udah nggak karu-karuan. Biasanya kalau dari Surabaya jam 10 siang sampai Mojokerto itu setengah 12, jam 11 biasanya udah nyampe. Saya sampai setengah 2. Pokoknya jalan, pokoknya gak nabrak. Sampai Mojokerto mobil tak gantungin, kunci tak kasihin, tak serahin, saya mau ke rumah sakit gitu. Jadi di jalan itu wis Bawa truk ya? iya, bawa truk ke Superindo. Jadi bawa truk ini apa namanya, ngelihat jalan ini wis membuka genah, cuman karena jalannya sapal ya, wis jalan mau tak gas kenceng Iya. beliur, waduh beliur. Wis jalan pelan-pelan, yang penting tekan, sak tekane ya Allah, sak tekane, pokoknya tekan, pokoknya nyampe ya. Sampai akhirnya nyampe tun, tak matiin mesin, tak kunci semua, kunci tak kasihin sama temen. Saya minta teman untuk diantar ke rumah sakit. Dari situ tuh lukanya nggak langsung dibuka sama perawatnya. Kalau lukanya langsung dibuka mungkin nggak sampai habis gitu, langsung dibersihin total, kayaknya masih bisa diselamatin. Mungkin hanya hilang jari-jarinya tok. Tapi karena itu tidak dibuka sampai saya datang situ kan jam 2. Besok sore jam 4 tuh baru dibuka. Wah, ternyata ada lukanya ya. Berarti langsung dipotong aja. Dokter cuma bilang gitu, perawatnya. Ya udah terserah. Baru saya masuk kamar, dapat kamar. Saya masuk kamar, dari situ dibersihin, waket dibersihin, terus suntik apa besok siangnya operasi. Allah. Besok siangnya operasi, motongnya tuh nyeset ke bawah, jadi telapak kakinya tuh lebar, nggak ada kulitnya, dengan harapan daging ini nanti tumbuh kulit sampai kulitnya jadi kulit keras, kulit kayak gini. Lah butuh berapa lama? Dengan tulang yang menongol, yang namanya tulang itu harus ketutup daging, karena tulangnya di luar ya tetap busuk. Harusnya kalau ada tulangnya dihabisin sekalian tanpa tulang. Nggak ngerti saya, dokter ini kok beda-beda. Nah, itu kan pemikiran dokter dan cara operasinya kan macam-macam ya, cara berpikirnya. Wah, saya belum pernah operasi kayak gini, mungkin tak operasi kayak gini nanti hasilnya kayak apa. Nanti kalau enggak paling kan dipotong lagi ya. Atau mungkin riset ya, atau apa ya, nggak tahu saya. Nggak tahu juga, kita juga nggak bisa seuzon bilang gitu kan. Cuman kemungkinan memang ini kalau tak potong kayak gini sudah biasa, misalnya langsung dipotong di sini kan. Mau tak bikin riset, ini tak potong ke sini hasilnya kayak apa. Kalau hasilnya bagus berarti bisa dicoba ke yang lain. Kalau nggak bagus kan tinggal motong lagi. Jadi sudah ada alternatif kedua kan gitu. Ya, yang semua orang yang lihat hasil operasinya dari rumah sakit pertama, ini operasi ini ya caranya kok bisa bukaan kabeh daging tok til kayak gini. Nah, sedang saya tahu saya ya kayak gini yang namanya operasi.
Jadi kalau yang sini sakit dipotong jam ditutup udah nggak sakit kan gitu harusnya. Jadi setelah ini masih sakit dioperasi lebih sakit lagi. Selama 3 minggu saya sakitan. Bayangkan setiap hari, setiap 2 hari sekali ada perawat datang. Perawatnya datang. Dengar suara motor kan gede. Grung, wah ini datang. Sudah siap-siap bantal saya. Datang ke rumah ya? Iya. Siap bantal. Burungnya bantal itu tak tekuk-tekuk buat tak gigit. Sakitnya bukan main. Jadi kalau rasa sakitnya itu kalau saya ilustrasi kayak dewa pedang, punya pedang satu dilempar ke atas, tiba-tiba pedangnya banyak, sering di belakang dia kan, pedang itu langsung nembus semua, cuas, ya itu masuk ke kaki, cuas, saya nggak bisa bayangin rasanya gimana, rasanya gak karu-karuan. Jadi setelah kena siram obat itu, kalau setiap kali sini disenggol, kerasa ada jarum sing setut, senggol ada jarum. Jadi kayak guntingnya ini nyenggol dagingnya dikit itu kayak ada jarum. Dus. Jadi kayak siksaan jarum saya bilang. Ribuan jarum datang lagi. Sampai tante saya yang di rumah itu, udah sabar ya, iya sabar. Yang ngerasain sakit bukan situ, yang ngerasain sakit saya. Ya itu rasa sakitnya sewaktu dibersihin, dan itu jadi kayak trauma. Jadi kalau dengar motor gede lewat berhenti depan, ini hari apa? Oh si hari Minggu, berarti besok, oh berarti bukan. Ini dokternya luar biasa nih, dokter Imam namanya ya? Iya, dokter Imam. Yang sampai berani kalau BPJS nggak mengcover, beliau yang akan mengcover ya? Iya. Masya Allah. Ya kan ngomong, yang rumah sakit di sini gimana? Udah nggak usah dipikirin, yang penting kamu mau nggak? Kalau kau mau kesini, nanti siang saya eksekusi, potong. Saya beresin operasinya, saya rapiin. 1 minggu kamu bisa jalan. Wih, saya seneng waktu dengar itu waktu masih di Mojokerto. 1 minggu kamu bisa jalan. Kata siapa itu? Dokter Imam. Karena memang dalam kondisi gini ini sudah termasuk sembuh. Cuman tinggal kita punya kekuatan buat ngangkat kakinya. Dan ini insya Allah sudah saya bisa angkat. Meskipun kalau dari berhenti agak lama, agak lumayan sakit masih kan. Ini kabar baik ya. Daripada kondisi yang sebelumnya saya nggak bisa bayangkan. Nah, yang saya waktu itu nggak masuk logika saya. Loh, ini kan diabetes, kemudian ini luka ini kan menganga begitu kan? Menganga. Bagaimana cara penyembuhan orang diabetes untuk menyembuhkan luka itu kan masalah ini kan? Yang dipikir cuma satu, gimana cara keringnya? Lah ya itu akal sehat saya waktu itu bertanya, loh ini gimana cara keringnya orang diabetes kok? Kan begitu. Caranya cuma satu, kamu jaga gulamu di bawah 200. Dokter cuma bilang gitu tok. Bagaimana caranya? Iya. Saya juga nggak habis pikir, gila ini luka kayak gini nih butuh waktu berapa lama buat sembuh. Ini baru sudah 3 minggu aja masih kayak gini. 3 minggu ya? Iya.
dan lumayan melelahkan dan lumayan menguras dompet. Ini nanti kita akan koordinasi ya dengan Ustadz Mustafa. Bagaimana nanti? Ini dengar-dengar mau dikosin di dekatnya rumah, Ya, dekatnya rumahnya Ustadz Mustafa, ya. supaya untuk ngirim makanan deket, untuk nganterin kontrol deket. Iya, iya. Saya ini ngikut aja, udah mau dibawa kemana saya ngikut. Oke. Mana yang terbaik saya ikutin. Setelah dioperasi saya dapat fotonya kayak gitu rapi kayak pastel gitu, saya seneng. Alhamdulillah, kok nggak dari dulu pertama kayak gini gitu loh. Mungkin kan nggak habis kayak gitu, masih di atas tok yang dipotong kan ya. Ya itu namanya jalan hidup, kita nggak tahu lewatnya mana. Sebelum kita menghadapi kayak gini, kita harus melewati rumah sakit. Kita harus lewati dulu. Ini kan kaki telapak. Ya, Yang dipotong mana? bawah telapaknya. Telapaknya. Ini kan atas. Ya, Yang telapak kan bawah. ya. Yang dipotong yang sini. Nyeset miring gini. Oh, dan harapan jarinya masih ada. Apanya? Jari masih ada waktu itu? Nggak Nggak ada. Dari operasi pertama itu udah dipotong. Udah dipotong habis sampai tungkak. Oh, Jadi sampai sini. Nah, sampai sini. iya, iya. Sampai sini. Miring ya. Nah, yang di bawah ini motongnya miring. Oh, Jadi kayak ikan filet. Ikan filet itu yang diambilkan cuma tulangnya. Jadi kelihatan daging tok. ya Allah. Yang saya bayangin pertama ini, wih, kikil sapi. Pas dipotong kelihatan merah itu kan kayak kikil. Ya. Kemarin memang Ustadz Mustafa menghubungi saya yang lalu itu sebelum menjalankan operasi di sini ya. Ini ada dokter bagus katanya. Memang kalau operasi itu rata-rata yang berhasil itu di atas mata kaki. Itu tekniknya. Seperti itu. Ya saya mengiyakan, saya tanyakan gimana Mas Daniel, apakah setuju atau tidak? Belum setuju. Ya sudah Ustaz, langsung aja. Sudah nggak milih saya, ngikut aja. Kalau itu yang terbaik juga. Sekarang seumpamanya nih, kita ikuti permainan Dr. Lisa. Oke. Potong dikit. Nanti kalau gagal potong lagi dikit. Ya Allah. Nanti juga ujung-ujungnya tekan ujung. Ya, Iya. tetap ujungnya dipotong yang tetap di atas mata kaki. Iya. Iya. Cuman prosesnya ditunda-tunda. Karena ya kemungkinan riset tadi ya. Jangan waktu itu langsung percaya dokter Imam ini gimana ceritanya? Dia bilang gini, kamu mau pindah ke rumah sakit saya di Jombang, oke? Kalau kamu mau pindah ke sini, nanti siang tak eksekusi. Oke. 1 minggu kamu bisa jalan Oh, Masya Allah. tanpa luka menganga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Ustadz Mustafa yang luar biasa.